symphonies. Before all I heard was silence. Wabarakatuh Bu. Nah, sebelumnya kami mohon maaf ganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Iskandar. Saya Nabila Putri Zahra. Kami mahasiswa dari FKIP semester 4 Muhamka Prodi PGSD. Kedatangan kami ke sekolah ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal mengenai sekolah melalui wawancara dan dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu Umi selaku kepala sekolah di sekolah ini. Jadi gini, pertamanya kami yang menanyakan beberapa hal mengenai sekolah kepada Ibu mengenai kultur sekolah. Nah, yang pertama itu bagaimana sih Bu kultur di sekolah Bendungan Hilir 12 pagi ini? Budaya ya. Karena kita itu kan sekolah adiwiyata, kami itu sekolah adiwiyata dari semenjak tahun 2012. Jadi itu udah sampai tingkat adiwiyata mandiri tingkat nasional. Nah, biasanya di sini kita tanamkan anak-anak itu benar-benar cinta lingkungan ya. Kalau adik-adik lihat ya, di anak-anak tuh sama tanaman gitu ya, peliharaan kita misalnya kayak ikan itu, mereka benar-benar menjaga gitu. Hampir tidak ada tuh yang misalnya metikin, ngerusak tanaman gitu, karena memang mereka sadar betul bahwa ini sekolah kita itu adiwiyata, sekolah yang memang peduli lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah kita juga yang menjadi kekhasan sekolah kita itu kita punya yang namanya pendidikan lingkungan hidup PLH. Mungkin di sekolah lain tidak ada gitu ya, tapi kalau kami itu ada, dan itu kita masukkan ke dalam mata pelajaran. Nah, kan kalau sekolah di itu bagaimana sih Bu karakteristik dari anak-anak ini sendiri? Apakah ada kan dia udah ditanamin kan kesadaran diri terhadap lingkungannya? Apakah sulit membangun karakter tersebut? Jadi biasanya itu lewat kegiatan pandu itu jadi seperti ini. Jadi kalau kayak dulu mungkin kita kenal ada tutor sebaya ya, kakak kelas tanamin ke adik kelas gitu. Jadi saling mengingatkan seperti itu gitu. Nah, jadi kayak sekarang nih yang kelas 1, yang kelas 1 sekarang nih kan dia baru masuk ya. Mereka nggak tahu nih, nanti kakak kelasnya yang tanamin, yang biasanya selalu ingatin, jangan buang sampah di situ. Selama saya mungkin baru belum 1 tahun saya di sini, anak-anak itu hampir jarang buang sampah. Itu maksudnya gini nih, buang sampah dia buang seperti itu gitu, dia udah pasti dengan sedihnya mencari tempat sampah yang udah kita sediakan. Nah, semula kita bedain tiga macam sampah, sekarang jadi 7. Kalau adik-adik lihat bisa dilihat di depan itu udah jadi 7, dan setiap per 2 kelas kita siapin tuh sampah 7 macam gitu sih. Selanjutnya mengenai struktur organisasi dan tata kerja, kalau boleh tahu bagaimana sih Bu struktur organisasi yang ada di sekolah ini? Kalau saya kan istilahnya ini ya, kita punya mitra komite sekolah gitu kan. Di bawah saya itu ada wakil. Nah, cuma kalau wakil di SD itu kan karena kita 13 rombel baru boleh punya 1 wakil, minimal 12 rombel ya. Nah, biasanya itu saya berbagi tugas dengan wakil saya gitu. Ya, kalau di sini kalau SD ya, untuk kesiswaan lebih banyak diperankan oleh wakil saya. Jadi untuk BK atau BP itu dirangkap oleh guru kelas. Kita itu ada guru kelas, di guru kelas baru ke siswa. Jadi untuk BP, BK itu dirangkap oleh guru kelas. Nah, sekolah punya mitranya itu adalah komite sekolah. Nah, komite sekolah inilah yang berjalan beriringan dengan pihak sekolah, bagaimana dia mendukung program-program sekolah gitu.
Lalu bagaimana tata kerja atau tugas masing-masing struktur organisasi tersebut? Apakah semua anggota yang telah terstruktur tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Kalau di sini wali kelas sudah tahu lah fungsinya ya. Di samping wali kelas itu juga berfungsi, ada wali kelas yang berfungsi sebagai pembina pramuka. Jadi kan ya segala tanggung jawab yang kaitannya dengan pramuka yang menjadi tanggung jawab wali kelas ini. Ada wali kelas juga yang berfungsi sebagai penanggung jawab, misal UKS gitu. UKS usaha kesehatan sekolah. Nah, dia nanti di samping pembina PMR yang ada di bawah naungan itu, penanggung jawabnya adalah pembina UKS ini. Dan sejauh ini mereka untuk di Bengkel 12 ya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Tentang implementasi peraturan dan tata tertib. Apakah di sekolah ini terdapat tata tertib dan peraturan sekolah? Pasti ada. Kalau ada, seperti apa tata tertib sekolah tersebut? Ya yang umum aja deh ya, misalkan berpakaian sesuai seragam yang ditentukan, datang tidak terlambat. Biasanya kalau kita kasih toleransi itu paling 5 menit. Jadi kalau sekolah itu kan masuk setengah 7, pukul 6.15 itu guru sudah wajib nyambut siswa di depan sana. Nanti siswa saat siswa datang, mereka akan digiring untuk berada di lapangan untuk melakukan pembiasaan. Pukul setengah 7 lebih 5 menit, siswa yang terlambat ya akan mengisi buku tanda terlambat ya, buku di buku piket. Biasanya itu kita kasih tidak mengikuti pembelajaran di jam pertama. Nah, biasanya nanti diberi hukuman yang sifatnya mendidik. Salah satunya misalnya dia bisa menghitung daun gitu. Jadi yang kan kita banyak sampah daun ya, mereka kumpulin terus bermain perkalian dengan menggunakan daun itu gitu. Jadi nggak terasa dia kalau dia itu dihukum sebenarnya, tapi hukuman yang menyenangkan gitu. Yang mengenai hukuman tersebut memberikan efek jerah nggak sih Bu kepada siswa tersebut? Dari saya awal Oktober kemarin itu sehari itu bisa ada 10-12 anak terlambat, bahkan lebih gitu. Nah, seiring waktu nih sampai sekarang ini paling 1 atau 2. Jadi memang ada efeknya, karena apalagi setelah kita catat di buku gitu. Jadi hukumannya sih itu nggak berat-berat, tapi karena dia dicatat di buku, kemudian 1 jam pelajaran mereka nggak boleh mengikuti, dia belajarnya di lapangan bareng-bareng sama jadi misalnya yang terlambat itu ada 3 anak gitu, 1 kelas 1, 2, 3 ya, mereka belajar bareng bertiga gitu ya, jadi belajar bareng. Materinya kita ambil yang sifatnya general ya, menghitung atau ngumpulin daun, bikin permainan perkalian gitu, yang pokoknya bisa mencakup semuanya dan kelas gitu. Kalau dilihat dari hasil ada perubahan. Jadi bukti dari persentase yang terlambat jadi lebih sedikit. Terus bagaimana sih Bu memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk menjalankan peraturan dengan penuh kesadaran? Pembiasaan ya, pemberian contoh. Jadi kalau kayak seperti misalnya begini, ibu tidak ingin rekan-rekan guru terlambat, ya ibu mulai dari diri ibu dulu, tidak datang terlambat gitu kan. Sama guru-guru ingin siswanya tidak terlambat, ya mulainya dari guru-guru gitu. Sejauh ini ibu lebih suka pemberian contoh, dan rekan-rekan di sini juga seperti itu. Terus mengenai kegiatan seremonial kegiatan di sekolah, contohnya kayak upacara, rapat dan briefing. Bagaimana sih Bu pelaksanaan upacara bendera di sekolah ini? Apakah rutin selalu dilakukan setiap minggu? Ya kalau nggak hujan ya kami upacara. Jadi upacara hari Senin itu upacara bendera selalu
kemudian upacara peringatan hari-hari sejarah kayak Hari Pancasila, Hari Pahlawan, peringatan ulang tahun PGRI, HUT RI gitu. Itu selalu rutin. Kalau rapat itu biasanya rapat rutin kaitannya dengan pembinaan guru. Nah itu biasanya saya sebulan sekali. Biasanya itu setelah ada supervisi, saya supervisi ke kelas. Setelah itu baru kita rapat. Artinya pada saat hasil supervisi sudah ada, kita ulas di rapat. Dan itu biasanya terjadwal sebulan sekali. Apakah sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, guru diberikan pengarahan atau briefing dengan kepala sekolah? Jadi nggak rutin ya, tapi kalau kan waktunya nggak ada. Tapi biasanya begini, pada saat kita mau supervisi biasanya ada tuh lembar wawancara. Guru biasanya akan tanya, Bu, saya materinya ini, kalau misalnya metode yang saya gunakan ini bagaimana. Nah itu kalau menjelang supervisi. Kalau yang sifatnya rutinitas sehari-hari, rekan-rekan guru itu biasanya kalau terkendala biasanya tanya dengan guru-guru senior, atau biasanya ada juga yang bertanya ke saya bagaimana sih sebaiknya cara ngajarnya gitu. Sejauh ini begitu, selama saya hampir 9 bulan di sini ya, sejauh ini seperti itu. Mengenai tentang ini kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau boleh tahu apa saja sih Bu ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Kalau ekstrakurikuler di kami itu kita punya futsal, pantomim, melukis, kemudian ada karate, ada lagi pramuka, PMR. Pramuka dengan PMR ini menjadi yang wajib. Kalau pramuka kelas 1 sampai kelas 6, kalau PMR dari kelas 4 dan 5 pesertanya gitu ya. Terus ada lagi yang lainnya itu biasanya ekskul mandiri. Nah ekskul mandiri itu biasanya kita fasilitasi, tapi biayanya orang tua yang membayar. Itu ada berenang, marawis, sekolah yang tanggung marawis, ada marawis. Jadi kalau yang di sekolah nih ya, ada futsal, kemudian melukis, pantomim, ada menari, karate, pramuka, PMR, satu lagi marawis, sekitar 8 gitu. Tapi di luar yang di kelas sekolah ada juga berenang, tapi itu sifatnya mandiri, sama sepatu roda sepatu roda itu juga mandiri. Apakah itu ekstrakurikuler itu semuanya berjalan aktif? Aktif, sejauh ini aktif. Bahkan kalau karate itu hampir setiap tahun menyumbangkan piala ya. Artinya di kegiatan O2SN kita selalu maju gitu. Aktif kebiasaan dan kebiasaan di sekolah ini. Apakah di sekolah ini terdapat kegiatan kebiasaan atau kebiasaan positif yang biasa dilakukan manusia? Kalau kita kegiatan kebiasaan itu pagi ya, setengah 7 sampai jam 7. Jadi jam 7 baru masuk kelas. Dari setengah 7 itu kalau Senin kan kita kebiasaannya upacara. Hari Selasa itu biasanya senam bersama. Nah, hari Rabu kita ada kegiatan English Day gitu. Terus hari Kamis itu Kamis yang English Day, yang Rabu kegiatan pandu. Hari Jumat itu biasanya itu apa namanya, rohis ya, kayak rohis ya. Jadi Terima kasih Bu sudah berkenan untuk kami wawancara. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kami, dan semoga sekolah ini senantiasa semakin sukses dan kegiatan belajar mengajar senantiasa berjalan dengan lancar. Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya.